Dua orang wanita selundupkan narkoba ke rutan Salemba. Tingkatkan kepercayaan publik, DJKN gelar lelang Fest 2026. Gerindra minta seluruh pihak terlibat lakukan pengawasan MBG. Banggar DPR sambut baik turunnya harga minyak dunia. Rayakan kemenangan ribuan fans Argentina konvoi di Maluku. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Mani kembali hadir menemani Anda dalam Menyapa Indonesia Pagi edisi 18 Mei 2026. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan peristiwa lainnya dari dalam negeri dan juga mancanegara. Inilah Menyapa Indonesia Pagi, selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari banyaknya kantong-kantong parkir liar di kawasan Puri, Kembangan, Jakarta Barat membuat petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri serta Satpol PP kembali menggelar razia. Dan kepanikan para pengendara sepeda motor yang takut terjaring razia sontak berlarian menyelamatkan kendaraannya yang tengah terparkir liar di lokasi. Sejumlah karyawan pertokoan yang berada di kawasan CNI Puri, Kembangan, Jakarta Barat ini berlarian guna menyelamatkan sepeda motornya yang tengah terparkir di tempat yang tak semestinya, yakni di bahu jalan. Para pemilik kendaraan ini panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama dengan TNI Polri serta Satpol PP yang sedang menggelar razia parkir liar di lokasi. Sebanyak 200 lebih sepeda motor yang tak diketahui pemiliknya langsung disanksi cabut pentil ban kendaraan oleh petugas. Bahkan sebanyak 7 sepeda motor terpaksa diangkut petugas ke dalam truk. Tak hanya sepeda motor, sejumlah kendaraan angkut barang yang terparkir sembarang tempat juga terjaring razia. Meski mendukung razia yang dilakukan petugas, namun para pengendara sepeda motor menyatakan mereka terpaksa harus parkir di bahu jalan lantaran tidak adanya area parkir di kawasan ini. Itu ya, kalau ojek online agak rugi juga ya, bingung tempatnya di mana kalau kita mau nunggu orderan gitu. Namun di satu sisi kalau emang ada parkir liar ya setuju juga gitu, ditertibin gitu. Ya solusinya ya mungkin dari mall atau kantor itu menyediakan untuk parkiran motor ya khususnya gitu. Paling gitu aja sih Bang. Ya Bang, mendukung nggak dengan razia parkir liar ini? Ya kalau mendukung iya Bang, cuman ya tetap harus solusinya dari mall atau tempat yang kayak perusahaan gitu ya disediakan lah untuk parkiran karyawannya khususnya agar tidak ada parkir liar lagi gitu Bang. Keberadaan area parkir resmi sebenarnya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran Pasal 99 Ayat 1, di mana setiap badan usaha wajib menyediakan area lahan parkir. Kendati demikian, regulasi penyediaan area parkir resmi yang rumit sepertinya menjadi penghambat bagi para pemilik badan usaha untuk melaksanakannya. Sementara itu, kendaraan baik sepeda motor dan angkutan barang yang terjaring dalam razia tersebut kemudian dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pencobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban diculik lantaran tidak merestui hubungan asmara anaknya dengan salah satu pelaku yang sudah beristri. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara menangkap CW dan FAP
pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia di Jalan Camar Permai, Pantai Indah Kapuk 2 bulan lalu. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. Cewek yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV. Sementara FAP direkrut oleh pelaku cewek sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil saat berolahraga pagi. Kedua pelaku bahkan sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor polisi mobil yang digunakan dari B1168 PAC menjadi B44BE usai kejadian. Beruntung keduanya berhasil diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Diketahui korban Gunawan Hidayat adalah seorang pengusaha. Sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban. AKBP Akta Buwana Putra Kapolsek Penjaringan mengatakan aksi percobaan penculikan tersebut dipicu motif asmara. Cewek yang merupakan kekasih dari anak korban itu merasa kesal karena hubungannya tidak direstui oleh korban GH lansia 70 tahun. Sementara korban yang tidak merestui hubungan anaknya dengan pelaku cewek lantaran pelaku diketahui sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Motif tersangka diduga adalah karena asmara atau hubungan yang tidak direstui oleh korban. Karena berkaitan dengan keinginan tersangka cewek sebagai otak pelaku untuk membawa dan bertemu secara langsung korban GH untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan saudari CKH, yaitu anak dari saudara GH. Karena penolakan hubungan tersebut dari keluarga korban, sehingga tersangka cewek nekat untuk melancarkan aksi percobaan penculikan dan penganiayaan. Saya memang tidak yang secara pasti, tapi kaget ya, dalam Pak? hidup saya memang saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak punya musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang sangat profesional dan bekerja keras. Kalau saya merasakan begitu. Saya rasakan begitu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang percobaan penculikan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ditangkap lantaran nekat mencoba menyelundupkan narkotika saat berkunjung menemui warga binaan di Rutan Salemba. Salah satu perempuan muda menyembunyikan narkoba cair di dalam botol obat batuk hitam, sementara satu wanita parubaya menyembunyikan 8 gram sabu-sabu di balik hijabnya. Aksi mereka terungkap saat pemeriksaan penggeledahan badan atau body screening oleh petugas. Inilah rekaman kamera pengawas saat merekam sosok perempuan muda yang berjalan menuju pos pemeriksaan pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Perempuan berinisial NA terlihat menenteng tas makanan dan berjalan dengan langkah tenang. Kecurigaan petugas mulai muncul saat mendapati sebuah botol obat batuk cair di bawah tumpukan makanan yang isinya sudah setengah terpakai. Rasa curiga petugas kian menguat saat mencium aroma isi botol yang berbeda dengan obat batuk hitam. Dari hasil tes laboratorium yang dilakukan oleh tim medis pemasyarakatan, cairan tersebut ternyata narkoba jenis etomidate. Hanya berselang 3 jam, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Pelakunya adalah MU, seorang wanita paruh baya warga Matraman, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap basah saat mencoba menyelundupkan 8 gram sabu-sabu dalam kemasan 1 klip besar dan 3 klip kecil yang disembunyikan dalam ikatan rambut di balik hijab yang dikenakannya. Kepada petugas, keduanya mengaku diminta mengantarkan barang haram itu kepada 2 warga binaan yang mendekam di Rutan Salemba. Rutan kelas 1 Jakarta Pusat telah berhasil menggagalkan sebanyak 2 kali percobaan upaya masuknya barang terlarang ke dalam Rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Penggagalan pertama yaitu penggagalan upaya masuknya barang yang diduga cairan berbentuk cairan yang diduga narkoba
jenis epomitit yang dibawa masuk oleh pengunjung dengan inisial NA. Dan pada saat itu barang ini berhasil digagalkan pada proses pemeriksaan barang. Guna penyelidikan lebih lanjut, NA dan MU beserta barang bukti, juga 2 warga binaan berinisial P dan A diserahkan ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk seorang pria di wilayah Jakarta Timur yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis. Pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon yang menempel di stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun juga pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Inilah pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi. Akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku. Di dalam plastik itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu. Penggeledahan tersebut berlanjut ke sebuah kontrakan yang pelaku tinggali. Dari penyisiran ini, polisi menemukan narkoba sabu, tembakau sintetis, sejumlah botol spray bibit sintetis. Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga mengatakan total barang bukti yang disita dari pelaku 1 klip plastik berisikan sabu dengan berat total 102,45 gram, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Selain itu, Gandhi menambahkan pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Unit 1 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan 1 orang terduga pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial RRM di daerah Cipayung, Jakarta Timur, telah berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 102 gram serta 6 botol spray untuk pembuatan tembakau sintetis serta 2 piece tembakau sintetis yang estimasinya sekitar 15 gram siap edar. Modus yang digunakan oleh tersangka menggunakan stiker sedot WC yang ditempel di tiang maupun pohon di sepanjang jalan di daerah Cipayung. Berikut barang bukti dan tersangka kami amankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini diduga akibat perselingkuhan terbongkar seorang ibu muda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya. Korban tewas dengan luka sayat di leher usai terlibat pertengkaran hebat dengan sang suami. Aparat kepolisian Polsek Tamalate berhasil mengamankan pria berinisial AR. AR merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, Alda Nurul Alfia, yang masih berusia 24 tahun. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos di Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kejadian ini bermula saat dugaan perselingkuhan pelaku dengan wanita lain terbongkar oleh korban. Tak terima dengan kata-kata kasar yang dilontarkan sang istri saat cekcok, pelaku gelap mata dan langsung menghabisi nyawa korban menggunakan badik. Untuk mengaburkan aksinya dan mengecoh petugas, pelaku sempat melukai diri sendiri. Ia berakting seolah-olah dirinya menjadi korban baku tikam dengan istrinya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh penyidik Satreskrim Polsek Tamalate, alibi pelaku akhirnya terbongkar. Polisi memastikan luka di tubuh pelaku adalah kesengajaan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang digunakan untuk membunuh korban. 3 orang saksi pun telah diperiksa intensif. Ya, pelaku pembunuhan ini
oleh istrinya sekarang sudah ditersangkakan. Itu motifnya sendiri, Pak? Jadi motifnya daripada pembunuhan ini adalah sakit hati, karena seringnya menurut keterangan pelaku ini sering diberikan kata-kata kasar oleh istrinya, karena pernah sempat didapati suaminya ini ada bekas ciuman di leher. Oh, berarti selingkuh suaminya seperti itu, Pak? Curiganya istrinya seperti itu, makanya di situ mulai muncul pertengkaran karena di dalam kamar dia berdua. Di situ mungkin sudah gelap mata ini suaminya, dia tidak menerima kata-kata kasar terus sama istrinya, akhirnya gelap mata, kalap, sudah langsung dia eksekusi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tamalate. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur karena masuk rumah tanpa izin seorang pria menikam lansia yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang. Korban tewas dengan luka tusuk di lehernya. Suharno Tarya, kakek berusia 73 tahun ini merenggang nyawa usai sebilah pisau menghujam lehernya. Peristiwa ini terjadi di depan rumahnya di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri berinisial IW. Ia tersinggung akibat ditegur korban karena masuk rumah korban tanpa izin. Nyawa korban tidak dapat tertolong karena kehabisan darah akibat luka tikam di lehernya. Ya, kami tadi menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya orang yang mengalami penusukan. Untuk keterangan dari masyarakat, sejauh ini memang lokasi rumah korban dan pelaku bersampingan. Motifnya masih kami dalami lagi apa penyebab pelaku melakukan penusukan. Tadi setelah lakukan pemeriksaan ada 2 luka tusuk di tangan sebelah kiri. Untuk identitas sudah dikantongi, nanti kami serahkan ke pihak Satreskrim. Petugas sudah mengantongi identitas dan mengejar pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk box terjadi di Jalan Lintas Trans Sumatera, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Akibat kecelakaan tersebut 2 orang sopir tewas, 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Tiga unit truk box terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Trans Sumatera Dusun Buring, Kecamatan Penangahan, Lampung Selatan, Lampung pada Selasa 16 Juni 2026. Ketiga kendaraan rusak parah dan muatan paket berserakan di bahu jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang. 2 supir dilaporkan meninggal di tempat karena terjepit badan truk dan 3 orang lainnya mengalami luka. Saksi mata mengatakan kecelakaan terjadi setelah salah satu truk diduga mengalami remblong saat melaju dari arah Bakaheni. Truk kemudian menabrak 2 truk di depannya dengan kecepatan tinggi. Ya, mau ke Kaliandar. Ya, cuman yang satunya itu udah nahan, udah minta bantu yang satunya. Cuman nggak ketahan lagi, ngantam yang satu. Yang belum paling depan. Yang belakang dia. Yang belakang. Berarti dia nyalip. Nggak nyalip, Pak. Dia udah dari atas nempel. Udah minta bantu kawannya itu. Oh, nempel. Ditempelkan pintunya itu. Cuman udah di belakang itu udah ditempelkan ini kayak kereta itu. Oh, udah kuat itu nahan itu ya. Yang depan tumburan adu kambing. Nah, jadi nggak ketahan, ngantam yang dari sana. Ini udah berhenti dia, maksudnya udah nggak laju. Keterangan saksi dan masyarakat yang bahwasannya salah satu kendaraan dari arah Bakauni yang menuju Bandar Lampung diduga mengalami gagal fungsi pengereman sehingga menabrak kendaraan yang di depannya, mengakibatkan 2 kendaraan yang berada di depan dan yang menuju arah Bakauni terlibat laka lantas. Sementara yang kami temukan korban ada 2 orang. Petugas Satlantas Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung,
jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim SAR gabungan pemirsa yang melakukan evakuasi terhadap satu orang ABK KM Cakra Mandiri GT30 yang tengah melaut di perairan pantai Karangbolong pada 15 Juni 2026. Pemirsa, korban dibawa ke dermaga PPSC untuk selanjutnya dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap untuk penanganan lebih lanjut. Korban atas nama Ferry Oktavianto, 38 tahun, merupakan warga Pemalang, Jawa Tengah. Sebelumnya, kantor SAR Cilacap menerima permintaan bantuan evakuasi satu orang ABK KM Cakra Mandiri GT30 yang tengah melaut di perairan pantai Karangbolong pada Senin pagi 15 Juni 2026. Basarnas bersama tim SAR gabungan langsung berangkat ke lokasi menggunakan RIB Basarnas dari Pelabuhan Sleko. Pukul 6.20 WIB, tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap ABK tersebut dan kemudian dibawa ke dermaga PPSC untuk selanjutnya dibawa menuju RSUD Cilacap untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Lampung Timur Lampung digegerkan dengan penemuan seorang bayi di dalam kantong plastik merah di belakang rumah seorang pemilik salon kecantikan. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut dalam kondisi sehat dan ari-ari masih menempel. Warga desa Terbangki Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur digegerkan dengan penemuan sesosok bayi dalam kantong plastik merah di belakang rumah. Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan oleh seorang pemilik salon kecantikan setelah anaknya mendengar suara samar tangisan bayi dari arah pintu belakang rumahnya. Ketika ditemukan, bayi yang masih memiliki tali plasenta dan ari-ari itu sempat dikerubungi semut. Hasil pemeriksaan bidan desa menyebutkan bayi tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 1 jam sebelum ditemukan dan kondisinya dinyatakan sehat. Aku di dalam, kebetulan anakku sama yang satunya tuh kan di dapur. Nah, dia dengar ada suara bayi, lari dia orang ke saya. Dia bilang, "Bu, kayak di belakang pintu kita kayak ada suara bayi." Aku lari, aku buka, ternyata di situ ada plastik warna merah. Jadi dia dimasukin ke dalam plastik. Kemudian digendong, diambil sama ibuku, dibuka ternyata bayi. Keadaan sehat, tapi masih berserta ari-ari, masih ada darah, masih ada semua komplit pokoknya. Warga melaporkan penemuan bayi ke Polres Lampung Timur. Polisi pun masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuang bayi. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ekor burung ke Pulau Jawa berhasil digagalkan petugas gabungan di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Dari 807 ekor burung yang diamankan, sebanyak 65 ekor merupakan satwa dilindungi dan kini telah dilepas liarkan ke habitat alaminya. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 807 ekor burung tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Bakauheni. Burung-burung itu ditemukan tersembunyi di dalam kabin, atas kabin hingga sasis bawah kendaraan jasa pengiriman paket yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan, burung tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang. Sebanyak 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi, diantaranya cicak daun dan serindit Melayu. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan 2 orang sopir beserta kendaraan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara burung-burung yang masih dalam kondisi baik telah dilepas liarkan kembali ke habitatnya untuk menjaga kelestarian satwa liar. Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana. Jadi satwa-satwa terutama burung yang dari Sumatera ini banyak ditemukan peredaran ilegal di sini, sehingga hari ini salah satu bentuk kolaborasi yang kita lakukan bersama dalam rangka memutus rantai peredaran ilegal burung tersebut. Dari ada 65 individu dari 5 jenis yang dilindungi. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, tingkatkan kepercayaan publik, DJKN gelar lelang Fest 2026. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati 118 tahun lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui kantor wilayah DJKN DKI Jakarta menggelar lelang Fest 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi dan juga sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem lelang yang kini semakin modern dan juga transparan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang lelang melalui penyelenggaraan Lelang Fest 2026. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari peringatan 118 tahun lelang Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan sistem lelang yang kini semakin modern, transparan, dan akuntabel. Menurut DJKN, kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam pelaksanaan lelang, mengingat proses ini berkaitan langsung dengan peralihan kepemilikan aset dan transaksi yang memiliki kekuatan hukum. Melalui kegiatan ini, DJKN juga memberikan edukasi mengenai prosedur mengikuti lelang, mekanisme pengajuan lelang, hingga tahapan pasca pemenangan lelang. DJKN menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tata cara dan manfaat lelang, sehingga edukasi perlu terus ditingkatkan sepanjang tahun. Dipercaya publik bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara, KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di seluruh Indonesia itu menjadi sebuah pelayanan yang sudah semakin modern, transparan, sehingga pelaksanaan solid ini, sosialisasi edukasi lelang di tahun 2026 ini menjadi bagian dari kampanye kami kepada seluruh pengguna layanan lelang, kementerian lembaga, pemohon lelang baik itu dari perbankan, kemudian juga dari APH untuk lelang eksekusi, kemudian juga dari termasuk pengadilan, eksekusi penetapan pengadilan, bea cukai untuk barang-barang yang menjadi tegahan bea cukai. Lebih lanjut, kegiatan Lelang Fest 2026 ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan wajah baru lelang Indonesia yang modern, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menegaskan sistem lelang yang saat ini digunakan telah dirancang secara transparan dan akuntabel. Melalui digitalisasi layanan, DJKN memastikan tidak ada celah untuk mengatur harga peserta maupun pemenang lelang. Stigma negatif terhadap pelaksanaan lelang yang dianggap dapat diintervensi kini masih menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Menjawab keraguan tersebut, DJKN pun terus mendorong penerapan sistem lelang digital yang mengutamakan keterbukaan dan pengawasan berbasis teknologi. Melalui sistem ini, seluruh proses penawaran dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam aplikasi, sehingga pelaksanaan lelang bisa diminimalisir dari adanya intervensi manusia. Itu sudah tidak bisa intervensi, even di detik terakhir. Di detik terakhir pun masih bisa ada perubahan harga. Jadi 3 unsur yang selama ini menjadi atensi publik ya. Harga diatur, peserta dibatasi, apalagi pemenang diatur, itu kami meyakini dengan keterbukaan yang kami lakukan, pengawasan yang sudah kita juga pastikan, security mekanisme yang ada di aplikasi juga kita jalankan. Aplikasi lelang GoID tidak ada satupun pelelang di Indonesia yang bisa mengintervensi. Pelelang tidak bisa memberhentikan apabila misalnya nih Mbak, ada jagoannya, siapa tahu kan dia kenal kan sama pelelangnya. Bos, aku udah nilai sekian, aku udah paling tinggi, berhentiin. Nggak bisa. Karena by system lelang kan berhenti di detik terakhir
deadline. DJKN menegaskan keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi peserta dan pemenang lelang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah perubahan iklim global, pemerintah mengklaim kondisi pangan nasional masih dalam keadaan yang sangat baik dan juga terkendali. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menyampaikan Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional hingga mencapai 5,3 juta ton. Sekjen Kementerian Pertanian, Suwandi, menyampaikan Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Dalam konferensi pers update program hasil terbaik cepat dan pangan nasional, Suwandi menyebutkan berdasarkan pengecekan Badan Pangan Nasional, stok beras di gudang saat ini mencapai 5,3 juta ton. Menurut Suwandi, jumlah tersebut menjadi salah satu cadangan beras terbesar yang pernah dicapai dalam puluhan tahun terakhir. Kondisi positif ini juga didukung data USDA dan FAO, serta sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB sektor pertanian, peningkatan nilai tukar petani, menurunnya angka kemiskinan di pedesaan, serta meningkatnya ekspor dan menurunnya impor pangan. Selain beras, Suwandi mengungkapkan sejumlah komoditas pangan lain seperti cabai, bawang merah, telur, jagung, dan gula konsumsi juga disebut berada dalam kondisi yang baik dan terjaga. Hasil kemarinlah dicapai swasembada dan diumumkan naik produksi 4 juta ton, dan sekarang terkonfirmasi Pak Kepala Bakom ini sudah ngecek gudang-gudang berapa stok beras. Saya lihat betul Bapak, 5,3 juta ton stok beras ini. Ini saya jadi pegawai negeri sudah 34 tahun Bapak Kepala. Baru sekali ini produksi naik tinggi, saya merasakan langsung, dan itu stok beras nggak pernah sebanyak itu di Bulog itu. Ini sekarang. Jadi mohon maaf yang belum percaya bisa cek sendiri sama Pak Kepala, nanti stok di mana saja, record dengan baik, dan itu ada barangnya. Benar, 5,3 juta ton itu salah satu prestasi. Dan kami dikonfirmasi juga Pak Menteri, produksi benar naik enggak? Benar Pak, programnya nyata, petani senang, semangat, tapi terkonfirmasi oleh data USDA, data FAO juga demikian, terkonfirmasi juga dengan data makroekonomi pertanian Bapak. Produksi naik itu pasti diikuti dengan PDB naik tinggi sektor pertanian 2025 itu 5,74%. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan agar masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyampaikan hingga awal Juni 2026, progres program BSPS telah mencapai 13,51%. Kodari menjelaskan program BSPS memberikan bantuan reguler sebesar Rp20 juta per unit, yang terdiri dari bantuan bahan bangunan dan upah tukang. Sementara khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan ditingkatkan menjadi 25 juta, menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan di daerah tersebut. Lebih lanjut, Kodari menyampaikan pemerintah menargetkan pelaksanaan fisik program bedah rumah dapat selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026. Untuk program bedah rumah atau disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, disingkat BSPS, hingga awal Juni 2026, progresnya mencapai 13,51%. Kementerian PKP menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026. Saat ini percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026. Diperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan fisiknya sekitar 3 bulan.
Untuk besaran bantuan, nilai reguler BSPS adalah Rp20 juta per unit. Terdiri dari 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara nilainya mencapai 25 juta per unit. Untuk wilayah pegunungan, pulau kecil serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan Rp40 juta per unit. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah perbaikan tata kelola program MBG, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Secara lantang mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan karena sangat membantu gizi anak dan juga lansia hingga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, massa yang didominasi oleh kaum emak-emak berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mereka bergantian melakukan orasi meminta program makan bergizi gratis atau MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG ini tidak hanya membuat anak-anak dan lansia mendapatkan gizi yang layak, tetapi juga sudah membuka jutaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah. Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto. Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Cukup banyak lapangan kerja yang diciptakan oleh MBG. Mungkin ada segelintir yang tidak suka. Pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah tidak suka dengan MBG-nya atau tidak suka dengan Bapak Prabowo-nya? Ya, maka dari itu, saya selaku Korlap, selaku penanggung jawab, mengajak semua elemen supaya yuk kita ke istana. Kita suarakan supaya MBG lebih baik lagi. Meski mendukung penuh program pemerintah, massa secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan menghukum berat siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menyelenggarakan kick-off meeting Forum Komunikasi Kebijakan 2026 untuk melahirkan sejumlah kebijakan baru yang dihasilkan. Selain kebijakan baru, fokus forum ini juga ditujukan untuk mempermudah regulasi pengurusan dokumen agar setiap program berjalan bersamaan. Jangan lupa dari sebuah kebijakan analisis kebijakan yang dihasilkan itu tujuannya minimal ke dua hal. Satu, pasti terkait dengan pembentukan regulasi. Yang kedua, pasti terkait dengan soal pelayanan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memimpin langsung pembukaan rapat Forum Komunikasi Kebijakan tahun 2026 bersama Lembaga Administrasi Negara di Kantor Pusat Kementerian Hukum, Jakarta pada Rabu pagi. Pada kesempatan ini, Supratman menjelaskan tujuan forum ini digelar untuk menggagas kepengurusan urusan dokumen antar tiap lembaga di tanah air, sekaligus setiap program pemerintah dapat berjalan secara bersamaan. Supratman menyebut kebijakan bersifat tematik seperti pangan hingga energi turut dibahas bersama, serta upaya meningkatkan kualitas dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kemenkum yang implementasinya belum maksimal. Jangan lupa dari sebuah kebijakan analisis kebijakan yang dihasilkan itu tujuannya minimal ke dua hal. Satu, pasti terkait dengan pembentukan regulasi. Yang kedua, pasti terkait dengan soal pelayanan. Kalau di Kementerian Hukum ya pelayanan hukum, ya. Atau kita bicara soal bagaimana kemudian layanan publik itu bisa lebih baik. Kalau kita bicara soal regulasi nanti akan dituangkan terkait dengan kajian-kajian tematik tadi, seperti ketahanan pangan, energi, itu kemudian nanti pada akhirnya apakah yang ada saat ini perlu dilakukan evaluasi? Nah, itu yang pentingnya menyangkut soal pembentukan forum komunikasi kebijakan ini.
Ya, jadi intinya ujung-ujungnya hasil kajian itu pasti harus dibarengi dengan pembentukan regulasi. Dari Jakarta, Max Montes, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Prasetyo menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik melalui berbagai komunikasi dan tindak lanjut kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Prasetyo menambahkan sejumlah komitmen kerjasama yang telah disepakati bersama Rusia tetap berjalan melalui mekanisme teknis antar lembaga. Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri hari ini, salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi 8 DPR RI, tim pengawas haji dan Kementerian Haji. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tiba di kota Kazan, Rusia untuk mengikuti rangkaian KTT Rusia ASEAN yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni. Kedatangan Menlu Sugiono disambut secara resmi oleh pemerintah Republik Tatarstan. Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Bandara Kazan pada Selasa waktu setempat. Kedatangannya disambut Wakil Perdana Menteri Republik Tatarstan Vasil Shaiskravziv serta pasukan jaga kehormatan. Sebagai bagian dari penyambutan resmi, Menlu Sugiono mengikuti tradisi khas Rusia berupa penyajian roti dan garam. Ia juga disuguhi cak-cak, kudapan manis tradisional yang menjadi salah satu ikon kuliner Tatarstan. KTT Rusia ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni di Kazan. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dan pejabat tinggi dari Rusia serta negara-negara anggota ASEAN. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. KTT ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, dan hubungan strategis antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gerindra minta seluruh pihak terlibat lakukan pengawasan makan bergizi gratis. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong mengatakan bahwa semua pihak harus terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Bahtera menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak dalam memberikan pengawasan agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Juru bicara Partai Gerindra, Bahtera Banong, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang pengawasan seluas-luasnya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahtera mengatakan semua pihak harus terlibat seperti masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta aparat penegak hukum agar program MBG berjalan transparan. Menurutnya jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat, maka program MBG akan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak agar terlibat dalam memberikan pengawasan agar program MBG dapat tersalurkan tepat sasaran. Ya, terkait soal pengawasan tentu juga semua harus terlibat, baik itu DPR-nya, begitupun dengan masyarakatnya dan termasuk mahasiswanya. Kami juga berterima kasih turut ikut mengawasi program prioritas pemerintah. Karena apa? Kalau tidak diawasi kan juga nanti bisa tidak tepat sasaran. Maka dari itu kami berterima kasih kepada semua kelompok, semua elemen, dan Pak Prabowo saya pikir membuka ruang itu. Dan terutama juga Pak Prabowo menyampaikan bukan hanya masyarakat, bukan hanya mahasiswa, tapi penegak hukum kita juga diajak untuk terlibat mengawasi proses program prioritas ini agar lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong mengungkapkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis merupakan program yang memiliki tujuan baik. Menurutnya jika ada persoalan maka MBG harus perlu dibenahi, bukan diberhentikan sementara. Ada tata kelola yang mesti diperbaiki, ya. Ada anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Begitupun dengan daya jangkau penerima manfaatnya ada yang dianggap bahwa tidak tepat sasaran. Ini semua kan yang harus diperbaiki. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan program mulia serta memiliki tujuan yang baik. Bahtera menilai program andalan Presiden tersebut tidak hanya memberikan gizi kepada anak-anak saja, melainkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Program MBG juga memberikan manfaat yang besar bagi khususnya para petani hingga peternak lokal, mengingat bahan baku MBG berasal dari hasil panen masyarakat sendiri. Oleh karena itu menurutnya jika terdapat beberapa persoalan, maka Badan Gizi Nasional harus melakukan pembenahan, bukan memberhentikan program MBG sementara. Ya, terkait soal program MBG, Pak Prabowo kan sudah sangat tegas menginstruksikan kepada Kepala BGN yang baru dengan adanya kejadian yang kita anggap bahwa ada tata kelola yang mesti diperbaiki, ya, ada anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, begitupun dengan daya jangkau penerima manfaatnya ada yang dianggap bahwa tidak tepat sasaran. Ini semua kan yang harus diperbaiki karena program ini adalah program yang sangat bagus, sangat mulia. Tentu tidak hanya memberi makan anak-anak kita, bayi, ibu hamil ataupun ibu menyusui, tetapi program ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak muda atau anak-anak di masa depan, ya kan? Selain itu juga di sana kalau kita lihat Pak Prabowo kepengen bahwa program ini juga bisa turut andil dalam rangka untuk meningkatkan baik itu ekonomi di tingkat lokal ataupun menyokong pertumbuhan ekonomi. Karena bayangkan ya, sekarang kan ada 27.000 dapur yang sudah berjalan. Kalau 27.000 dapur ini kita ambil bahan bakunya, ya misalnya di setiap SPPG di setiap dapur-dapur berada, berapa banyak UMKM yang bisa tumbuh. Kalau misalnya sayurannya diambil dari para petani kita, kalau misalnya lauknya diambil oleh sama peternak lokal, baik itu ayamnya, baik itu telurnya, ya begitupun misalnya dagingnya, begitupun misalnya daerah-daerah lain yang karena kita kan juga mayoritas daerah kepulauan, tentu nelayan kita juga dilibatkan dalam rangka untuk menyuplai bahan baku daripada MBG ini. Jadi maka dari itu saya pikir ini adalah program yang sangat bagus, sangat mulia. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemerintah akan membuka rekrutmen 5.000 lebih guru dan juga tenaga kependidikan. Pemirsa, langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat sejumlah titik sekolah rakyat yang masih membutuhkan guru dan juga tenaga pendidikan. Tahun ini kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih. Pemerintah berencana akan membuka penerimaan 5.000 lebih untuk guru serta tenaga kependidikan. Hal tersebut diperuntukkan untuk mengisi di sekolah rakyat yang masih membutuhkan guru serta tenaga kependidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, saat ini terdapat sejumlah titik sekolah rakyat yang masih kekurangan guru. Dirinya menyebut Kementerian Sosial akan terus memperkuat sumber daya manusia dengan menambah jumlah siswa sekolah rakyat dan tenaga pendidikan. Di sejumlah titik ya, tidak semuanya tapi di sejumlah titik. Tahun ini kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat. Intinya bahwa kami terus konsolidasi, kami terus berbenah, kami terus memperkuat sumber daya manusia kami agar di dalam pelaksanaan tahun 2026-2027 dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak bisa tercukupi kebutuhan guru dan sumber daya manusia yang lainnya. Nah, saya ingin jelaskan bahwa tahun 2025-2026 itu ada lebih dari 15.000 siswa SD, SMP, SMA ya, secara umum telah berjalan dengan baik. Setidak-tidaknya kita bisa lihat kebiasaan-kebiasaan baru yang terlihat dari siswa sekolah rakyat, diantaranya lebih disiplin, kemudian mereka lebih bisa fokus dalam belajar. Di sejumlah tempat telah lahir sejumlah prestasi dan yang penting mereka lebih bugar, lebih sehat karena mendapatkan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, digitalisasi layanan lelang yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus menunjukkan hasil positif. Melalui sistem lelang online, partisipasi masyarakat kini dinilai semakin luas dan juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Modernisasi sistem lelang yang dilakukan DJKN dalam beberapa tahun terakhir disebut telah mengubah cara masyarakat dalam mengikuti lelang. Jika sebelumnya peserta harus hadir secara langsung di lokasi lelang, kini seluruh proses dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi dan platform berbasis web. Perubahan ini membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengikuti lelang tanpa terbatas jarak dan wilayah. Terlebih, DJKN menilai peningkatan jumlah dan sebaran peserta menjadi indikator bahwa sistem lelang online mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya nilai penawaran dan hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan era lelang konvensional. Kami harus juga tanda kutip menjamin kami sebagai penyelenggara lelang, baik dari sisi SDM-nya, pelelangnya, para pelelang kami, juga pelelang kelas 2 yang ada di balai lelang swasta menjadi pejabat-pejabat yang profesional, akuntabel, juga secara IT-nya, infrastrukturnya, bahwa aplikasi Lelang Go ID juga menjadi bagian aplikasi yang handal, terpercaya, tidak ada pandangan bahwa aplikasi ini bisa tanda kutip disetting, dimainkan untuk kepentingan tertentu. Jadi infrastruktur juga menjadi penting buat kami jagain. Yang terakhir adalah prosesnya, tahapannya itu sendiri. Menjadi sebuah tahapan yang akuntabel dan transparan. DJKN berharap digitalisasi ini dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperluas akses terhadap layanan lelang negara. Dengan sistem yang semakin modern dan terbuka, lelang online diharapkan menjadi sarana transaksi yang akuntabel, kompetitif, dan dapat diakses masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Pemerintah terus mendorong realisasi program 3 juta rumah sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi pembangunan dan juga renovasi rumah secara nasional tercatat telah mencapai lebih dari 320.000 unit. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan progres program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dalam konferensi pers update program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo pada Rabu pagi. Kodari mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian PKP,
Hingga 13 Juni 2026, realisasi program secara nasional telah mencapai 324.213 unit rumah. Capaian tersebut tersebar melalui 4 jalur pelaksanaan, yaitu negara, pengembang, swadaya, dan gotong royong. Kodari menyebut program 3 juta rumah juga menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional, yakni menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, 13 Juni 2026 hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Capaian tersebut tersebar ke dalam 4 jalur pelaksanaan. Pertama, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91%. Kedua, jalur pengembang dengan realisasi 181.291 unit dari target 635.122 unit atau 28,54%. Ketiga, jalur swadaya realisasi 83.210 unit dari target 188.140 unit atau 44,23%. Dan keempat, jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.669 unit atau 11,07%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, melalui program Sekolah Garuda, pemerintah menyiapkan generasi muda berprestasi di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Hal ini dilakukan agar siswa mampu bersaing di tingkat global dan juga berakar kuat pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Program Sekolah Garuda dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia, terutama di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Wakil Menteri Dikti Saintek Stella Christy mengungkapkan Presiden Prabowo melihat talenta unggul Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, namun kesempatan untuk mengenyam pendidikan berkualitas masih terbatas. Oleh karenanya Sekolah Garuda hadir agar siswa mampu bersaing di tingkat global dan berakar kuat pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan skema Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Transformasi, akses terhadap pendidikan berkualitas terus diperluas. Program Sekolah Garuda memiliki 2 skema, yaitu Sekolah Garuda Baru membangun dari awal dan Sekolah Garuda Transformasi mengoptimalkan SMA unggul yang sudah ada. Untuk mencapai pilar pertama, penyimbang akses, Sekolah Garuda Baru dibangun di wilayah-wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sampai 2029 akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Selain membangun yang baru, pemerintah juga melihat pentingnya mengoptimalkan sekolah yang sudah ada. Inilah Sekolah Garuda Transformasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wagub Sulawesi Tengah meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Selasa 16 Juni 2026. Reni melihat secara langsung kondisi warga serta memastikan kebutuhan mendesak yang diperlukan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido segera ke lokasi terdampak bencana tak lama setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu, Sigi dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Wagub turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik. Peninjauan dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan strategis, mulai dari Rumah Sakit Undata Palu, Rumah Sakit Madani, Rumah Sakit Anutapura, Rumah Sakit Torabelo, hingga beberapa puskesmas di wilayah terdampak.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh layanan kesehatan tetap beroperasi normal, tenaga medis siap siaga, serta masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal di tengah situasi pasca bencana. Selain meninjau fasilitas kesehatan, Dr. Redi juga mengunjungi kawasan permukiman warga yang mengalami kerusakan akibat gempa, khususnya di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Di lokasi tersebut, ia melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian dinding, atap, hingga struktur bangunan, sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan mendesak yang disampaikan masyarakat. Memang tadi pas ada gempa, ada 5 pasien yang datang berobat tapi luka ringan, ya jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Tapi alhamdulillah sudah baik dan sudah pulang. Ya ada sementara kita rawat observasi. Pasiennya berat atau tidak, tapi ternyata tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita antisipasi ya, jangan kita tidak melakukan hal-hal antisipasi. Sehingga ini kita kan belum tahu, ya, gempanya masih ada susulan-susulan, sehingga kita berupaya untuk mengantisipasi semua rumah sakit. Saya tadi kunjungi rumah sakit Anukapura, saya minta juga untuk dipasangkan tenda oleh BPBD kota dan mungkin ini dari BPBD provinsi dan juga kabupaten-kabupaten. Sudah saya sampaikan bahwa semua rumah sakit kabupaten kota itu harus antisipasi siap siaga karena tadi gempanya cukup keras sekali, 6,7 skala Richter. Kehadiran Wakil Gubernur di tengah masyarakat terdampak menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran. Dalam setiap kunjungan, Dr. Reni berdialog langsung dengan warga, tenaga kesehatan, aparat desa, dan petugas lapangan guna memperoleh gambaran kondisi terkini di wilayah terdampak. Sejalan dengan langkah cepat tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah telah menggerakkan sejumlah alat berat untuk membantu proses penanganan di lapangan, termasuk membuka akses yang terdampak dan mendukung percepatan penanganan darurat. Selain itu, pemerintah juga membangun tenda-tenda darurat, menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, serta mengoperasikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf akan menerjunkan sejumlah logistik serta membangun tenda dan dapur umum untuk korban yang terdampak gempa yang berkekuatan 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pagi. Gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pagi. Atas kejadian ini membuat sejumlah bangunan rusak akibat gempa bumi yang terjadi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan logistik yang diperuntukkan bagi korban yang terdampak. Kementerian Sosial juga nantinya akan melakukan sinergi bersama TNI Polri untuk membangun tenda dan sejumlah dapur umum. Ya tentu tim sudah di lapangan, kami di bawah koordinasi BNPB. Jadi nanti Kementerian Sosial akan membantu logistik yang diperlukan dan yang ada di dalam stoknya Kementerian Sosial. Kita juga membuat tenda-tenda seperti biasa pada saat bencana terjadi, pada masa-masa kedaruratan. Kita juga ada dukungan logistik untuk membuat dapur umum, ya. Dan sambil tentu kita akan memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Pemda setempat. Sampai sekarang Tagana dan pilar-pilar sosial, Kementerian Sosial berada di lapangan bersama dengan Pemda untuk melakukan pendataan, memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan pada masa-masa kedaruratan ini. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Menteri PU Dodi Hanggodo yang meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 4 yang berada di Kecamatan Blangbangan, Kabupaten Banyuwangi, guna mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Pemirsa, Menteri PU juga menegaskan seluruh sekolah rakyat yang dibangun pemerintah dirancang dengan standar internasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan sekolah rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru.
Saat ini progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80%. Menurut Dodi, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Ia meminta penyedia jasa menambah jumlah pekerja untuk mempercepat penyelesaian konstruksi. Kementerian PU juga akan terus memantau perkembangan pekerjaan melalui unit teknis terkait. Selain progres pembangunan, aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat lokasi sekolah berada di dekat aliran sungai yang berpotensi terdampak banjir. Dodi juga mengatakan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi bangunan sekolah. Upaya tersebut meliputi pemasangan bronjong dan pembangunan tambahan dinding penahan air. Ingin memuliakan adik-adik kita, putra-putri dari keluarga-keluarga perantauan itu dengan membuat sekolah yang berstandar internasional dan agar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 6,8 hektar dengan nilai kontrak Rp219,59 miliar. Pembangunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur melalui penyedia jasa Nindya Modern KSO. Kawasan pendidikan tersebut dilengkapi gedung SD, SMP, dan SMA serta asrama siswa. Fasilitas pendukung lainnya meliputi rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, hingga lapangan sepak bola. Dodi menegaskan seluruh sekolah rakyat yang dibangun pemerintah dirancang dengan standar internasional. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan implementasi kebijakan B50 akan dimulai pada 1 Juli mendatang, berpotensi menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun pada tahun ini. Pemirsa, adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel, berbasis minyak nabati dan 50% BBM jenis solar. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar 133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%. Namun dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau CPO sebesar 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton. Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak. Kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut mempengaruhi harga energi di Indonesia. Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkereta apian dan pembangkit listrik, meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya. Dari Jakarta, Dio Malu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR respon usai Selat Hormuz dibuka, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan perlu adanya penyesuaian harga terhadap BBM non-subsidi usai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga pasar dunia sehingga diperlukan untuk penyesuaian harga. Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri konflik yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Kesepakatan ini membuat jalur pelayaran internasional Selat Hormuz kembali dibuka, serta juga membuat turunnya harga minyak dunia dengan $80 Amerika Serikat per barel. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, dengan dibukanya Selat Hormuz, pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang sempat mengalami kenaikan harga. Hal tersebut mengingat harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti harga pasar dunia. Itu praktis harus disesuaikan memang, karena harga Pertamax itu kan BBM non-subsidi yang diatur memang sesuai dengan sekali lagi bahan bakunya adalah crude atau minyak mentah. Dan betul hari ini turun, Brent itu di angka $83 dan di WTI sampai di 79. Jadi turun hari ini 5% dalam sehari dibandingkan dengan kemarin. Memang tetapi ini kan volatilitas harga ini belum stabil. Kenapa demikian? Beberapa analis tetap bahwa diperkirakan harga rata-rata sampai akhir tahun, tetapi di analis ya, itu masih di angka $80 per barrel. Artinya apa? Kita menghitung harga dan sebagainya tentunya berdasarkan ICP yang kita tetapkan atau Indonesia Crude Price yang hari ini kita tetapkan di APBN tahun 2026 kan kita tetapkan $70 per barrel dan juga dengan dolarnya 16.500, sementara dolarnya juga menjadi faktor yang kita hitung dalam menentukan harga BBM. Utamanya adalah BBM non-subsidi. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah harga Pertamax harus segera disesuaikan? Menurut saya ya, tetapi ada sebuah parameter yang harus dihitung agar mengendap dulu harga di tingkat berapa. Karena kita jangan menjudge sesuatu dengan parameter yang juga belum stabil. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyambut baik turunnya harga minyak dunia usai Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian. Saya juga menyampaikan nantinya penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Harga minyak dunia kini telah mengalami penurunan setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian. Pasalnya, harga minyak dunia berdampak langsung terhadap bahan bakar minyak non-subsidi yang sempat mengalami kenaikan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan dengan menurunnya harga minyak dunia, maka dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal negara. Namun penyesuaian harga BBM non-subsidi nantinya akan segera dilakukan penghitungan pada bulan Juli mendatang. Turunnya harga minyak itu kita syukuri bersama karena tekanan fiskal kita mulai berkurang. Satu, kalau sampai naik terus-menerus, fiskal kita akan goyah. Karena kita tidak memiliki kemewahan terhadap fiskal kita. Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa dihitung. Karena apa? Biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per 3 bulan. Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi juga. Itu kan akan sangat merepotkan sekali bagi para pelaku usaha. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, semangat gotong royong dan juga kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali terlihat di Aceh Tenggara. Prajurit TNI bersama warga bergotong royong memperbaiki jembatan gantung yang menjadi akses penting penghubung 2 kecamatan.
Prajurit TNI dari Kodim 0108 Aceh Tenggara bersama warga melaksanakan gotong royong melakukan perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Buntul Kendawi Kecamatan Darul Hasanah dan Desa Penungkunen Kecamatan Ketambe. Jembatan gantung tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat di dua kecamatan yang setiap hari digunakan oleh petani untuk menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil panen. Selain itu, jembatan juga menjadi jalur penting bagi para pelajar menuju sekolah serta memudahkan warga mengakses fasilitas kesehatan dan pusat perekonomian. Perbaikan jembatan ini juga selaras dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman, guna memperkuat konektivitas dan perekonomian masyarakat. Perbaikan dilakukan dengan mengganti papan lantai yang rusak, memperkuat konstruksi jembatan, serta membersihkan area sekitar agar akses menjadi lebih aman dan nyaman digunakan. Warga dan pemerintah desa pun menyambut positif kegiatan tersebut, serta mengapresiasi keterlibatan aktif TNI dalam menggerakkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Warga berharap perbaikan jembatan dapat segera tuntas, sehingga aktivitas pertanian, pendidikan, kesehatan dan perekonomian warga dapat kembali berjalan lancar. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh RI pada 15 Juni 2026. Pemirsa, rapat dilaksanakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan juga berorientasi pada perbaikan nyata. Senin 15 Juni 2026, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Rapat tersebut diselenggarakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan nyata. Penguatan regulasi persiapan petugas haji yang profesional serta peningkatan layanan kesehatan jadi perhatian utama dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin baik bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu masyarakat mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan puluhan ribu masyarakat mengikuti jalan sehat dalam rangka peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Selasa 16 Juni 2026. Kehadiran Gubernur Khofifah disambut antusias oleh peserta yang juga memadati lokasi kegiatan. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak masyarakat memaknai Tahun Baru Islam sebagai momentum refleksi dan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Khofifah menilai jalan sehat menjadi simbol perjalanan bersama menuju masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing. Kesehatan disebut sebagai modal utama dalam beribadah, bekerja, belajar, dan membangun bangsa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat berbagai program pembangunan manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, percepatan penurunan stunting, serta pembudayaan pola hidup bersih dan juga sehat. Pemerintah berharap momentum Tahun Baru Islam dapat menjadi energi kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, religius, produktif, dan juga berdaya saing menuju Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Matalul Anwar Jaljuli Juwaini menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Dayah Nurul Fikri, Kabupaten Aceh. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak umat Islam menjadikan momentum hijrah sebagai sarana evaluasi dan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik. Ratusan santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga membadati Dayah Nurul Fikri di Desa Lang, Kabupaten Aceh Besar pada Senin siang. Mereka mengikuti peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Jaljuli Juwaini, yang didampingi Sekretaris Jenderal PB Matlaul Anwar, Yanwar Arif Wibowo.
Dalam tausiahnya, Kiai Haji Jazuli Juwaini menegaskan bahwa hijrah bukan sekadar pergantian tahun dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas diri. Ia mengajak para santri dan generasi muda untuk menjadi penggerak kemajuan umat dengan memperkuat keimanan, meningkatkan keilmuan, dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara positif. Lulusan Ma'had ini menjadi generasi baru yang adaptif, yang mampu menyesuaikan perkembangan tetapi memiliki kepribadian, memiliki karakter. Kita ingin lulusan Ma'had ini bukan orang-orang yang gagap, bukan orang-orang yang linglung, tapi orang yang mutamasyian ma'al asal. Pada kesempatan itu, Jazuli juga mengingatkan seluruh keluarga besar Matlaul Anwar untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan organisasi dalam menjawab tantangan zaman. Menurutnya, energi organisasi harus difokuskan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, budaya minum jamu kini tidak lagi identik dengan kalangan lanjut usia. Di Yogyakarta, peringatan Hari Jamu Nasional justru menarik perhatian generasi muda yang penasaran mencoba berbagai racikan jamu tradisional. Tren ini bahkan mulai berkembang menjadi bagian dari wellness tourism atau wisata kesehatan yang diminati anak muda. Suasana alun-alun Kidul Yogyakarta tampak lebih semarak saat peringatan Hari Jamu Nasional digelar. Puluhan stand jamu tradisional dan produk kesehatan berbahan alami ramai diserbu pengunjung dari berbagai kalangan. Dalam kegiatan bertajuk Bakti Sosial dan Bazar Jamu Wellness ini, sekitar 30 pelaku UMKM dari daerah istimewa Yogyakarta turut ambil bagian memperkenalkan beragam produk unggulan berbahan herbal. Menariknya, pengunjung yang datang tak hanya didominasi kalangan dewasa. Sejumlah generasi muda atau Gen Z terlihat antusias mencoba berbagai racikan jamu yang disajikan secara gratis maupun dalam bentuk produk kekinian. Bahkan sebagian dari mereka mengaku baru pertama kali mencicipi jamu tradisional. Namun berbeda dari bayangan selama ini, jamu yang mereka coba memiliki rasa yang lebih segar, variatif dan mudah diterima lidah anak muda. Keberadaan bazar jamu di ruang publik dinilai menjadi cara efektif untuk mengenalkan manfaat minuman herbal kepada generasi muda sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya Nusantara di tengah perkembangan zaman. Rasanya segar dan mungkin karena saya bukan orang yang mengonsumsi jamu secara rutin, jadi masih kerasa pahit-pahit uniknya gitu. Tapi beberapa jamu juga ternyata nggak sepahit yang orang-orang bicarakan. Enak sih. Saya kalau misalnya sering-sering diadakan acara seperti ini, mungkin kayak ini kan banyak banget tuh anak-anak muda yang lagi beraktivitas di alun-alun, mungkin bisa penasaran, terus bisa tertarik. Mungkin kalau mereka ada ketertarikan, terus dengar ternyata jamu ini banyak banget khasiatnya, banyak banget jenisnya juga, dan bisa disesuaikan sama kemauan dan selera kita, mungkin bisa dibantu untuk mengangkat kalau minuman tradisional itu juga oke banget sebenarnya untuk dilirik. Jamu yang dahulu identik dengan rasa pahit dan konsumsi kalangan tua, kini hadir dengan kemasan yang lebih modern, cita rasa yang beragam, serta tampilan yang lebih menarik. Tak hanya menjadi minuman kesehatan, jamu perlahan bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup sehat generasi masa kini. Sementara itu, Ketua Himpunan Penyehat Tradisional atau HATRADI, Sri Yono mengatakan, peringatan Hari Jamu Nasional tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk herbal, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui bahan-bahan alami. Berbagai produk yang ditampilkan pun telah berinovasi mengikuti perkembangan pasar, tanpa meninggalkan khasiat yang menjadi ciri khas jamu tradisional Indonesia. Memang ini kan kita suatu rentetan kegiatan sudah 1 bulan. Ini terakhir ini kita bakso sama pasar. Terutama untuk minum jamu dan keterampilannya, terapinya. Saya harapkan dengan kita ngadakan suatu kegiatan ini, nanti semoga Jogja itu memang dikenal sebagai penyehat tradisional, itu istimewanya itu loh, istimewa itu di Yogyakarta. Selain bazar jamu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan layanan pijat kesehatan gratis yang terbuka untuk masyarakat umum.
Fasilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman wellness secara langsung. Oke, jadi ini adalah rangkaian jamu wellness yang kita laksanakan 1 bulan penuh ya. Dari mulai pelatihan secara Zoom dengan puncak acara sekarang ini jamu wellness dengan jamu gratis dan pijat tradisional, serta ada 30 tenan UMKM dan juga ada 3 tenan instansi. Jenis jamunya kita ada yang jenis jamu tradisional, jadi dan bobot tradisional, serta kita udah ada beberapa yang dimodernisasikan. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha jamu tradisional optimis minat generasi muda terhadap produk herbal akan terus meningkat. Selain mendukung pola hidup sehat, jamu juga berpotensi menjadi daya tarik wellness tourism yang memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata kesehatan berbasis kearifan lokal. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fans tim Argentina di kota Ambon rayakan kemenangan atas Aljazair 3-0. Ribuan warga Ambon gelar konvoi keliling kota hingga menyebabkan lalu lintas tersendat. Ribuan warga kota Ambon, Maluku yang merupakan fans timnas Argentina pada Rabu siang tumpah ruah di jalan utama kota. Menggunakan kendaraan roda 2, mobil pribadi hingga angkutan umum, para penggemar La Albi Celeste ini berkeliling di jalan-jalan utama kota Ambon. Terpantau ribuan orang memadati kawasan Jembatan Merah Putih, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Mardika hingga pusat kota Ambon. Anak-anak, dewasa, tua muda hingga emak-emak juga turut menggelar pawai keliling kota dengan membawa bendera berukuran kecil hingga raksasa. Konvoi kendaraan dilakukan usai nonton bareng laga grup J antara Argentina versus Aljazair dengan skor hat-trick Messi 3-0. Para pendukung timnas Argentina di Ambon menyambut baik hasil tersebut dengan merayakan langsung di jalan raya. Mereka berharap tim kebanggaan mereka bisa tetap mempertahankan juara dalam Piala Dunia. Argentina 3-0 hat-trick. Tadi pawai dari mana? Dari mana ini? Dari Arben. Ya. Mau rencana keliling mana? Keliling JP. JP saja ya? Gimana tadi perasaannya gimana? Senang sekali. Senang ya? Jadi harapannya nanti ke depan seperti apa Argentina ini? Argentina tetap juara. Juara ya? Ya. Pawai kemenangan Argentina di kota Ambon berlangsung selama 3 jam, hingga sejumlah ruas jalan utama mengalami kemacetan. Kepolisian dari Polresta Ambon mengawal ketat jalan pawai agar berlangsung tertib. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mural raksasa dukung timnas Irak di Piala Dunia 2026. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV dan masih bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, semangat Piala Dunia 2026 kian terasa di Irak. Di tengah antusiasme masyarakat, para seniman di kawasan Sart City Baghdad menciptakan mural raksasa bergambar para pemain tim nasional Irak sebagai bentuk dukungan dan juga kebanggaan menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia. Para seniman sedang melukis potret pemain tim nasional Irak di sebuah dinding besar di ibu kota Baghdad pada Rabu 10 Juni 2026. Karya tersebut menarik perhatian warga yang berhenti untuk mengambil foto dan video di depan mural. Seniman Ibrahim Karim menjelaskan, proyek ini dibuat untuk memberikan dukungan moral kepada para pemain yang akan berjuang di Piala Dunia. Menurutnya, meski menghadapi berbagai keterbatasan, tim nasional Irak tetap layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Seniman lain, Saif Sattar, mengatakan ide pembuatan mural muncul setelah melihat berbagai negara memberikan dukungan kreatif kepada tim nasional mereka. Ia menilai para pemain Irak telah menunjukkan performa membanggakan dan pantas mendapatkan dukungan serupa. Kehadiran mural tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Banyak yang menyampaikan harapan agar Irak mampu menorehkan prestasi dan memberikan kebanggaan bagi negara di ajang Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Irak
negara ini berhasil lolos ke putaran final untuk kedua kalinya dan yang pertama sejak penampilan bersejarah mereka di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Turnamen Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk pertama kalinya, ajang ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, semarak Piala Dunia 2026 terus terasa di Brasil. Di kota Novo Hamburgo, sebuah mural raksasa bergambar bintang sepak bola Neymar menjadi simbol dukungan dan juga kebanggaan warga terhadap timnas Brasil. Mural sepanjang sekitar 200 meter ini dilukis langsung di atas aspal oleh seniman lokal bersama warga setempat. Karya tersebut menampilkan sosok Neymar mengenakan jersey timnas Brasil dan tengah menendang bola. Neymar sendiri dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Brasil dalam beberapa dekade terakhir, meskipun karirnya kerap terganggu cedera. Inisiatif pembuatan mural ini bertujuan menghadirkan tradisi seni jalanan khas Piala Dunia yang selama ini banyak dijumpai di berbagai kota di Brasil. Sejak diresmikan, mural tersebut menarik perhatian warga dan pengunjung yang datang untuk berfoto dan menikmati karya seni tersebut. Penyelenggara kegiatan menyebut antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan. A ideia surgiu comigo e com o Rafael, que é dos artistas, né? Que a gente teve a ideia de trazer essa pintura no asfalto aqui para Novo Hamburgo, onde não existia nenhuma ainda sendo feita. Mural ini juga menjadi simbol harapan agar timnas Brasil mampu meraih gelar juara Piala Dunia ke-6 dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Selain menarik pencinta sepak bola, karya ini juga mengundang para kolektor dan penggemar yang membawa berbagai kenangan terkait timnas Brasil dan Neymar. Bagi sebagian warga, Piala Dunia menjadi momen penting untuk memperkuat kebersamaan dan menghadirkan kegembiraan di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tradisi menghias jalanan dengan warna hijau dan kuning serta gambar pemain sepak bola telah menjadi bagian dari budaya Piala Dunia di Brasil selama puluhan tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Ribuan hektar ladang bunga matahari di desa Xinjiang, Provinsi Hebei, Cina, tampil memukau saat memasuki masa mekar penuh pada musim panas. Pemandangan hamparan bunga berwarna emas ini menjadi daya tarik agrowisata yang juga mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rekaman video menunjukkan hamparan luas bunga matahari yang bergoyang diterpa angin, serta dipadati wisatawan yang berjalan menyusuri ladang dan mengabadikan momen dengan berfoto. Banyak pengunjung mengaku terkesan melihat luasnya ladang bunga matahari yang membentang hingga sejauh mata memandang. Selain menyajikan pemandangan yang indah, kawasan ini juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga kota yang ingin menikmati suasana pedesaan selama musim panas. Ramainya kunjungan wisatawan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Petani, pedagang makanan, dan pelaku usaha kecil turut merasakan peningkatan pendapatan berkat bertambahnya jumlah pengunjung selama musim mekarnya bunga matahari. Kombinasi antara pertanian dan pariwisata ini menjadikan ladang bunga matahari di Hebei bukan hanya sebagai hasil panen, tetapi juga penggerak ekonomi lokal yang menarik minat wisatawan setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah destinasi wisata baru di Peru Selatan menjadi perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Objek wisata panorama Huayhuacarre ini yang baru dibuka dijuluki dengan sebagai tembok raksasa Cina versi Andes, karena bentuknya juga sangat mirip dengan ikon terkenal di Cina. Objek wisata panorama Huayhuacarre resmi dibuka pekan lalu di distrik San Pedro de Cacora, Provinsi Abancay, Peru. Rekaman video menunjukkan jalur yang membelah lereng pegunungan dan memanjang di atas ngarai Apurimac, salah satu ngarai terdalam di dunia. Struktur ini dilengkapi sejumlah titik pandang dan pagar pengaman yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan gunung Padreyok yang bersalju serta keindahan alam sekitarnya. Karena bentuknya yang menyerupai tembok besar Cina, banyak pengunjung menjulukinya sebagai Great Wall of China versi pegunungan Andes. Pemerintah regional Apurimac menyebut pembangunan kawasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Peru Selatan.
Menurut data media lokal, destinasi baru ini saat ini menarik antara 150 hingga 200 pengunjung setiap hari. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan pemandangan yang ditawarkan dan sensasi berjalan di struktur yang dianggap mirip dengan tembok besar Cina. Objek wisata panorama Huai Hua Kale merupakan bagian dari sirkuit wisata Ngarai Apurimak yang terdiri dari 9 struktur wisata. Pembangunan proyek ini telah menelan investasi sekitar 15 juta sol atau setara lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, budaya minum jamu kini tidak lagi identik dengan kalangan lanjut usia. Di Yogyakarta, peringatan Hari Jamu Nasional justru menarik perhatian generasi muda yang penasaran mencoba berbagai racikan jamu tradisional. Tren ini bahkan mulai berkembang menjadi bagian dari wellness tourism atau wisata kesehatan yang diminati anak muda. Suasana alun-alun Kidul Yogyakarta tampak lebih semarak saat peringatan Hari Jamu Nasional digelar. Puluhan stand jamu tradisional dan produk kesehatan berbahan alami ramai diserbu pengunjung dari berbagai kalangan. Dalam kegiatan bertajuk Bakti Sosial dan Bazar Jamu Wellness ini, sekitar 30 pelaku UMKM dari daerah istimewa Yogyakarta turut ambil bagian memperkenalkan beragam produk unggulan berbahan herbal. Menariknya, pengunjung yang datang tak hanya didominasi kalangan dewasa. Sejumlah generasi muda atau Gen Z terlihat antusias mencoba berbagai racikan jamu yang disajikan secara gratis maupun dalam bentuk produk kekinian. Bahkan sebagian dari mereka mengaku baru pertama kali mencicipi jamu tradisional. Namun berbeda dari bayangan selama ini, jamu yang mereka coba memiliki rasa yang lebih segar, variatif dan mudah diterima lidah anak muda. Keberadaan bazar jamu di ruang publik dinilai menjadi cara efektif untuk mengenalkan manfaat minuman herbal kepada generasi muda sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya Nusantara di tengah perkembangan zaman. Rasanya segar dan mungkin karena saya bukan orang yang mengonsumsi jamu secara rutin, jadi masih kerasa pahit-pahit uniknya gitu. Tapi beberapa jamu juga ternyata nggak sepahit yang orang-orang bicarakan. Enak sih. Saya kalau misalnya sering-sering diadakan acara seperti ini, mungkin kayak ini kan banyak banget tuh anak-anak muda yang lagi beraktivitas di alun-alun, mungkin bisa penasaran, terus bisa tertarik. Mungkin kalau mereka ada ketertarikan, terus dengar ternyata jamu ini banyak banget khasiatnya, banyak banget jenisnya juga, dan bisa disesuaikan sama kemauan dan selera kita, mungkin bisa dibantu untuk mengangkat kalau minuman tradisional itu juga oke banget sebenarnya untuk dilirik. Jamu yang dahulu identik dengan rasa pahit dan konsumsi kalangan tua, kini hadir dengan kemasan yang lebih modern, cita rasa yang beragam, serta tampilan yang lebih menarik. Tak hanya menjadi minuman kesehatan, jamu perlahan bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup sehat generasi masa kini. Sementara itu, Ketua Himpunan Penyehat Tradisional atau HATRADI, Sri Yono mengatakan, peringatan Hari Jamu Nasional tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk herbal, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui bahan-bahan alami. Berbagai produk yang ditampilkan pun telah berinovasi mengikuti perkembangan pasar, tanpa meninggalkan khasiat yang menjadi ciri khas jamu tradisional Indonesia. Memang ini kan kita suatu rentetan kegiatan sudah 1 bulan. Ini terakhir ini kita bakso sama pasar. Terutama untuk minum jamu dan untuk keterampilannya, terapinya. Saya harapkan dengan kita ngadakan suatu kegiatan ini, nanti semoga Jogja itu memang dikenal sebagai penyehat tradisional, itu istimewanya itu loh, istimewa itu di Yogyakarta. Selain bazar jamu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan layanan pijat kesehatan gratis yang terbuka untuk masyarakat umum. Fasilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman wellness secara langsung. Oke, jadi ini adalah rangkaian jamu wellness yang kita laksanakan 1 bulan penuh ya. Dari mulai pelatihan secara Zoom dengan puncak acara sekarang ini jamu wellness dengan jamu gratis dan pijat tradisional, serta ada 30 tenan UMKM dan juga ada 3 tenan instansi. Jadi jamunya kita
ada yang jenis jamu tradisional, jadi dan khususnya bobot tradisional, serta kita udah ada beberapa yang dimodernisasikan. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha jamu tradisional optimis minat generasi muda terhadap produk herbal akan terus meningkat. Selain mendukung pola hidup sehat, jamu juga berpotensi menjadi daya tarik wellness tourism yang memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata kesehatan berbasis kearifan lokal. Dari Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Armenia Tengah yang menyiapkan pembangunan patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Monumen raksasa ini digadang-gadang menjadi ikon baru pariwisata negara tersebut dan akan melampaui rekor patung Yesus tertinggi yang ada saat ini. Rekaman video memperlihatkan bagian-bagian patung Yesus Kristus yang tengah dipersiapkan untuk proses pemasangan di Armenia. Setelah rampung, patung ini akan memiliki tinggi sekitar 101 meter, termasuk podium penyangganya. Pematung Armen Salvenian menjelaskan bahwa lebih dari 200 desain diajukan dalam kompetisi untuk menentukan rancangan terbaik patung tersebut. Setelah desainnya terpilih, tim besar yang terdiri dari puluhan tenaga ahli mulai mengerjakan proyek ini selama hampir 1,5 tahun. Menurut Salvenian, sekitar 40 orang terlibat dalam proses persiapan dan pembuatan patung dengan masing-masing memiliki tugas khusus. Ia menyebut proyek ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Armenia dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi banyak warga. Pembangunan monumen ini digagas oleh politikus dan pengusaha Armenia Gagik Syarukan. Pemerintah Armenia berharap kehadiran patung raksasa ini dapat meningkatkan daya tarik wisata dan mendatangkan lebih banyak pengunjung dari berbagai negara. Saat ini, salah satu patung Yesus terbesar yang telah berdiri berada di Indonesia, yaitu patung Yesus Kristus Penyelamat di Sumatera dengan tinggi mencapai 61 meter. Jika selesai dibangun sesuai rencana, monumen Yesus Kristus di Armenia akan menjadi yang tertinggi di dunia dan diharapkan menjadi ikon baru pariwisata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fans tim Argentina di kota Ambon rayakan kemenangan atas Aljazair 3-0. Ribuan warga Ambon gelar konvoi keliling kota hingga menyebabkan lalu lintas tersendat. Ribuan warga kota Ambon, Maluku yang merupakan fans timnas Argentina pada Rabu siang tumpah ruah di jalan utama kota. Menggunakan kendaraan, roda 2, mobil pribadi hingga angkutan umum, para penggemar La Albi Celeste ini berkeliling di jalan-jalan utama kota Ambon. Terpantau ribuan orang memadati kawasan Jembatan Merah Putih, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Mardika hingga pusat kota Ambon. Anak-anak, dewasa, tua muda hingga emak-emak juga turut menggelar pawai keliling kota dengan membawa bendera berukuran kecil hingga raksasa. Konvoi kendaraan dilakukan usai nonton bareng laga grup J antara Argentina versus Aljazair dengan skor hat-trick Messi 3-0. Para pendukung timnas Argentina di Ambon menyambut baik hasil tersebut dengan merayakan langsung di jalan raya. Mereka berharap tim kebanggaan mereka bisa tetap mempertahankan juara dalam Piala Dunia. Argentina 3-0 hat-trick. Tadi pawai dari mana? Dari mana ini? Dari Arben. Ya. Mau rencana keliling mana? Keliling JP. JP saja ya? Gimana tadi perasaannya gimana? Keras? Senang sekali. Senang ya? Jadi harapannya nanti ke depan seperti apa Argentina ini? Argentina tetap juara. Juara ya? Ya. Pawai kemenangan Argentina di kota Ambon berlangsung selama 3 jam, hingga sejumlah ruas jalan utama mengalami kemacetan. Kepolisian dari Polresta Ambon mengawal ketat jalan pawai agar berlangsung tertib. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang seniman patung asal Rusia terus menekuni seni pahat logam dan melahirkan karya-karya unik dari studionya di kota Vladimir. Dengan memadukan logam, kayu, kaca hingga batu, ia menciptakan patung yang tak hanya menarik secara visual, tetapi juga penuh makna dan emosi. Di tangan Mikhail Blinov, lempengan logam berubah menjadi karya seni yang memukau. Seniman patung asal kota Vladimir, Rusia ini meneruskan tradisi keluarganya dalam dunia kerajinan dan seni pahat. Dalam proses kreatifnya, Blinov tak hanya membuat patung klasik berbahan perunggu, namun juga mengembangkan karya eksperimental dengan memadukan logam bersama material alami seperti kayu, kaca, dan batu. Menurut dia, perpaduan berbagai material tersebut mampu menciptakan keseimbangan dan karakter yang unik pada setiap karya. Blinov menggunakan beragam teknik seperti pengelasan, pemanasan logam, dan penggerindaan
untuk menciptakan tekstur serta efek visual yang menarik. Ia mengaku bahwa banyak karyanya berkembang secara alami selama proses pembuatan, di mana emosi dan inspirasi menjadi penuntun utama. Baginya hubungan antara karya dan penikmat seni merupakan hal terpenting, sehingga setiap patung selalu diisi dengan ekspresi dan perasaan yang ia rasakan saat berkarya. Salah satu karyanya yang berjudul The Flaming Lion bahkan dipamerkan dalam ajang St. Petersburg International Economic Forum 2026 di Rusia. Karya tersebut menjadi simbol kreativitas dan inovasi seni modern yang memadukan kekuatan logam dengan kehangatan material alami. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Penyapa Indonesia Pagi Simpo TV hari ini. Saya Deong Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.